Oke, halo semua, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini gue pengen ngejawab pertanyaan kalian yang kalian udah ajukan di kolom komunitas, guys. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini. Kenapa? Karena gue akan selalu membagikan informasi yang sangat berguna buat kalian untuk berkarya dan berkembang di YouTube. Yang awalnya YouTuber pemula menjadi YouTuber yang profesional. Oke, langsung kita mulai aja guys videonya. Oke, pertanyaan pertama dari Adik Ilham. Bang, kalau kita upload postingan lucu-lucu atau meme yang ada di Facebook, Instagram, dan lain-lain, menurut lo apakah besar penontonnya atau enggak? Kalau menurut gue, kalau kalian upload kayak gitu tuh penontonnya besar banget, guys. Nah, kalian bisa ngambil contoh ini, videonya Mang Odading. Kan siapa sih nama orang aslinya ya? Kalau nggak salah namanya itu Ade Londo. Nah, jadi Mas Ade Londo itu pertama kali kan dia, kalau nggak salah ya, setahu gue tuh dia upload di Facebook. Abis itu orang-orang pada repost ke Instagram, terus orang repost lagi ke YouTube. Nah, pas orang repost ke YouTube, penontonnya tuh ramai banget, guys. Kalian bisa ngecek-ngecek videonya itu yang nonton banyak banget. Jadi konten yang awalnya dari Facebook dipindahin langsung ke YouTube, atau dari Instagram itu dipindahin ke YouTube yang meme atau lucu-lucuan. Nah, tapi kalau kalian nanya gue kayak, Mas, kalau kayak gitu bisa dimonetisasi atau enggak sih? Nah, kalau ini tuh gue bukan pakai jawaban gue ya, gue jawabnya pakai jawaban subscriber gue. Soalnya subscriber gue banyak yang curhat nih masalah ini. Kalau menurut gue dari analisa subscriber gue tuh jawabannya nggak bisa dimonetisasi, guys, untuk channel seperti ini. Tapi gue nggak tahu juga karena gue belum pernah nyoba. Ini dari jawaban banyak orang aja ya. Jadi jawaban banyak orang yang bikin konten kayak gini itu nggak bisa dimonetisasi. Kalau kalian ngambil video lucu-lucu dari Facebook, kalian upload di YouTube, atau dari Instagram, kalian upload di YouTube. Tapi kalau kalian itu pengen nyari view, sudah bisa dipastikan viewsnya tuh banyak gitu. Yang penting kalian jago ngeditnya. Biasanya itu ntar ada copyright gitu deh, atau klaim kayak gitu. Gua nggak tahu karena gue belum pernah nyoba. Tapi kalau kata orang-orang tuh ntar ada copyright atau klaim gitu. Tapi kalau kalian nanya views, gue bisa pastikan viewsnya pasti banyak, guys, kalau kalian bikin kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua dari I Love You Guys. Saran konten YouTube yang bagus untuk memperbaiki konten berulang ketika dimonetisasi. Beri saran dong, bro, konten apa yang bagus dan mudah dilakukan. Oke, kalau menurut gua itu tuh untuk saran konten yang mudah dilakukan tuh tergantung kalian ya, guys. Kalian tuh kebiasaan kalian tuh apa? Kalian bisa bikin origami kah? Kalian bisa gambar kah? Kalian bisa main musik kah? Atau kalian bisa ngevlog atau main game? Nah, itu tergantung kalian tuh bisanya apa. Kalau kalian bisanya main game, kalian bikin aja konten tentang game. Kalau misalnya kalian itu bisa bikin origami, kalian bikinlah tentang konten origami, guys. Soalnya kenapa? Soalnya kalau gua ngasih saran konten ke kalian, takutnya tuh kalian susah untuk ngikutinnya gitu, atau kalian terpaksa. Karena kalau permisalan gua misalnya nih, kayak gua ngasih kalian, coba lu konten A ada. Nah, ntar pas kalian nyoba konten A, takutnya kalian itu berhenti di tengah jalan. Nah, gue sih maunya kalian itu upload yang kalian sesuai yang kalian bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian tetap mau maksain nih, kayak, Bang, yaudah gue pengen nyoba dong, Bang, beri gue saran aja. Nah, kalau saran dari gue itu konten itu tergantung, guys. Jadi kalian tuh tujuan kalian main di YouTube tuh apaan? Apakah kalian ngincar AdSense, kalian ngincar endorse, kalian ngincar kelas online, affiliate marketing, atau apa? Nah, kalau kalian cuma ngincar AdSense doang, ini yang gue baru tahu ya, ini yang gue tahu, dan CPM-nya serta RPM-nya itu tinggi banget, adalah konten origami. Jadi gini, kalian pasti pernah kan waktu kecil tuh kalian bikin origami gitu ya, kayak pesawat-pesawatan kayak gitu kan. Nah, kalian bikinlah konten seperti itu, kalian ngajarin cara bikin pesawat gimana, tapi dengan satu syarat nih. Satu syaratnya adalah judulnya itu harus pakai bahasa Inggris. Jadi kita ngincar penontonnya itu bukan penonton Indonesia, tapi penonton luar negeri. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue udah nyoba dan penghasilannya CPM dan RPM itu besar banget gitu. Nah, mungkin nanti beberapa hari kemudian gue akan bikin video untuk yang ngebahas konten ini ya. Karena gue benar-benar kaget banget, soalnya kayak beberapa minggu yang lalu gue bikin konten kayak gini dan penghasilannya tuh wah gila gede banget RPM-nya. Ternyata gue baru tahu konten origami itu RPM-nya serta CPM-nya itu tinggi banget kalau di Amerika. Nah, mungkin ntar gue akan ajarin kalian cara bikinnya tuh gimana. Tapi saran gue, bikinlah konten yang kalian tuh bisa. Kalau kalian tetap mau nyoba, bikinlah konten origami kah atau konten apa gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Jamil Projection. Mau tanya satu lagi, Bang, gimana caranya channel tutorial baru seperti saya bisa bersaing dengan channel tutorial lainnya? Kalau ngomongin channel tutorial, channel gue juga sebenarnya channel tutorial lah, guys. Jadi channel gue adalah channel tutorial YouTube, dan channel tutorial YouTube tuh di YouTube itu banyak banget, guys, gitu. Tapi gimana sih, kenapa sih gue bisa ngalahin mereka gitu loh? Tapi maksudnya ngalahin mereka kebanyakan ya, bukan ngalahin mereka yang udah subscriber besar, tapi ngalahin mereka kebanyakan. Dan video gue tuh bisa banyak yang nonton, subscriber gue alhamdulillah juga udah banyak. Nah, kenapa gue bisa kayak gitu?
Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tuh harus punya personal branding guys di video kalian. Jadi gini, apa sih yang membedakan video lu dan video orang lain gitu dengan konten yang sama, apa yang membedakan? Nah, kalau lu tanya gua kayak, "Bang, yang membedakan video lu dan orang lain apa sih?" Nah, jadi kalau kalian nanya gua gitu, kalau menurut subscriber gua, yang membedakan gua dengan orang lain adalah pertama, cara gue dalam menyampaikan informasi guys. Jadi kalau orang lain kebanyakan ya channel-channel seperti gue tuh, channel tutorial YouTube seperti gue tuh, dia tuh menyampaikan informasinya tuh terlalu baku, kata-katanya terlalu kaku. Yang kedua tuh terlalu ribet. Dan kebanyakan kata dari subscriber gue tuh mereka bilang kayak, "Bang, lu tuh kalau menyampaikan informasi itu kayak lebih mudah dipahami bang dibanding sama channel tutorial yang lainnya." Jadi gue senang sama channel lu. Nah, jadi kalian tuh harus punya personal branding, terus cara kalian menyampaikan informasi itu ya berbeda lah dari yang lain. Itu adalah cara pertama. Cara kedua adalah kalian tuh harus rajin upload video. Itu udah gak bisa ditawar, itu adalah harga mati. Jadi sebisa mungkin kalian tuh harus konsisten dalam mengupload video kalian guys. Kayak seminggu kalian harus upload 3 kali, kayak terus seminggu kalian harus upload mungkin sehari sekali, atau bisa juga seminggu sekali dan lain sebagainya. Pokoknya kalian tuh harus upload rutin, jangan pernah bolong gitu. Karena kalau kalian tahu kan gue kan punya banyak channel ya. Nah, di channel gue yang satu lagi itu gue uploadnya rutin guys. Kayak seminggu itu gue uploadnya 2 kali, setiap hari Rabu dan hari Minggu. Jadi gue konsisten. Terus alhamdulillahnya subscriber gue tuh lebih banyak daripada channel gue yang Lutfia ini gitu. Yang ketiga adalah manfaatkan CTR guys. Kalau kalian nggak tahu apa itu CTR, kalian bisa klik di sini. Jadi intinya CTR itu kalian tuh harus bisa memanfaatkan judul serta thumbnail kalian guys. Kalian tuh harus bikin judul yang menarik, yang bikin orang kepo, dan kalian harus bisa bikin thumbnail kalian. Thumbnail tuh yang kayak biasanya ya, yang subscriber yang viewsnya tinggi itu adalah thumbnail yang ada lingkaran merahnya guys. Jadi kan orang kepo nih apaan, ntar diklik. Jadi CTR itu benar-benar berpengaruh banget guys untuk menaikkan views kalian. Selanjutnya adalah tag video. Nah, seperti yang gua dulu ajarin, kalian bisa klik di sini. Tag video adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kalian berkarya di YouTube. Nah, kalian tuh harus rajin riset kata kunci yang kira-kira menarik dan banyak yang nyari guys, dan persaingannya itu rendah tapi banyak yang nyari. Kalian tuh harus bisa menemukan kata kunci seperti itu. Kalau kalian menjalani 4 hal itu, bisa dipastikan subscriber kalian dan views kalian pasti bisa banyak dan kalian akan mengalahkan channel tutorial yang lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tante Analisa. Saya mau tanya bang, kalau saya upload video alur cerita film, saya edit serius, suaranya juga dari video itu saya edit merubah sedikit, apakah bisa dimonetisasi? Mohon jawabannya bang. Terima kasih. Jadi kalau channel alur cerita film, alur cerita game, bahkan kayak alur cerita sejarah-sejarah gitu tuh aturannya mirip-mirip guys. Jadi gue pernah guys bikin kayak video gini. Videonya adalah ngomongin tentang sejarah Islam kan, ngomongin tentang sejarah Islam. Untuk footage videonya gue pakai footage video pegunungan gitu, dan untuk suaranya itu gue pakai suara orang lain guys, bukan pakai suara gue, tapi gue pakai suara ustadz. Gue ngambilnya dari SoundCloud, terus gue edit, terus gue upload. Nah, ternyata itu nggak bisa dimonetisasi guys. Jadi saran dari gue, kalau walaupun kalian itu pakai suara dari filmnya itu jangan guys, itu menurut gue itu nggak bisa dimonetisasi. Nah, saran dari gue tuh kalian tuh harus pakai suara kalian sendiri. Kalau kalian ingat kan di channel game gue yang di Lutfi Bliss kan gue pernah bikin kayak alur cerita game, dan itu bisa dimonetisasi kan. Kenapa? Karena gue pakai suara gue pribadi gitu. Dan kalau kalian nanya nih, bang, kalau pakai suara bot itu bisa nggak sih dimonetisasi? Nah, itu jawabannya gue bilang 50% bisa, 50% nggak bisa. Kenapa? Jadi gini, di salah satu channel yang gue kelola, gue itu bikin channel tentang berkebun gitu, berkebun di rumah. Tapi untuk suaranya itu gue pakai suara robot guys. Nah, itu pun channelnya bisa dimonetisasi. Tapi gue nggak tahu nih, soalnya kata orang kalau kita nggak pakai suara sendiri, pakai suara robot itu, walaupun nanti dimonetisasi, itu kayak setahun atau 2 tahun kemudian tuh ntar bisa kena dismonetisasi. Jadi kalau untuk suara robot gue bilang 50% bisa, 50% nggak bisa. Kenapa? 50% gue bilang bisa karena channel gue sampai saat ini masih bertahan, tapi gue nggak tahu kedepannya gimana karena gue bukan pakai suara asli gue. Tapi kalau untuk channel yang pakai suara asli itu gue bisa jamin itu bisa dimonetisasi guys. Jadi saran dari gue, kalau kalian tuh pakai suara robot itu ya lebih baik kalian pakai suara asli kalian lah, meski suaranya jelek, karena itu
bisa dimonetisasi gitu. Tapi kalau maksain tetap pakai suara robot sih ya bisa aja, tapi gue nggak tahu ya untuk kedepannya itu bisa atau enggak, karena kalau kalian nanya jujur, gue ini sekarang masih bisa dimonetisasi channel gue, tapi gue nggak tahu untuk kedepannya gimana, takutnya kayak channel musik terjemahan gue. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hel Hakimovic. Salam kenal bang, saya subscriber baru, mau tanya, kalau kita ambil video orang habis itu kita cut dan edit, apa di deskripsi perlu kita cantumkan link aslinya, dan apakah aman dari copyright? Terima kasih. Nah, untuk ngambil video orang tuh kalian itu maksudnya untuk ngambil video orang apakah ini video untuk fair use atau maksudnya kayak kalian itu bikin alur cerita game kayak gua gitu atau enggak gitu. Kalau permisalan kalian itu bikin alur cerita game kayak gua, yang gua ngomongin game kan klip-klipnya itu dari orang lain semua. Nah, itu gua itu aman dari monetisasi guys. Pertama kenapa? Karena gua itu nerapin ilmu fair use yang gak boleh ngambil video lebih dari 20 detik. Yang kedua gue main Creative Commons yang gue bisa ngambil klip bahkan lebih dari 1 menit gitu. Tapi kalau nyantumin link sebenarnya ya itu kalian tuh wajib tau nyantumin link, tapi ya sayangnya gue pas di video itu gue nggak nyantumin link guys, jadi gue kayak jadinya di deskripsi gue nggak nulis linknya gitu. Tapi kalau kalian itu ngambil videonya dan kalian cuma edit dikit doang habis itu langsung kalian upload, itu nggak akan bisa guys, itu jatuhnya nanti malah re-upload gitu. Tapi kalau misalnya kalian edit, kalian pakai suara kalian sendiri, kalian ngambil video yang cuma 10 detik gitu, itu jawabannya bisa dimonetisasi guys, karena gue udah nyoba sendiri, jadi kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Info dan Hiburan Timur. Akun-akun yang lama hangus karena HP hilang. Sandi dan email tahu, tapi terkendala verifikasi 2 langkah. Aku sudah upayakan semuanya tapi gagal. Pada udah monet dan mungkin lagi apes. Solusinya gimana bang? Oke, jadi gini guys. Untuk masalah ini gue pun pernah mengalaminya guys. Jadi kan gue kan saat ini punya 15 channel ya, otomatis gue pasti punya nomor HP yang banyak kan, pasti gue punya nomor HP yang berbeda, dan salah satu nomor HP gue itu mati guys. Jadi mungkin karena gue nggak isiin pulsa, akhirnya kartunya tuh di nonaktifin gitu, dimatiin. Nah, waktu kartunya itu dimatiin, gue panik kan, kayak aduh ini gimana nih. Masalahnya untuk AdSense itu, untuk login di AdSense itu opsi kalian tuh cuma verifikasi 2 langkah itu aja guys, pakai nomor HP, nggak bisa pakai yang lain. Soalnya gue udah nyari-nyari dan itu nggak bisa sama sekali gitu, harus pakai nomor HP itu. Nah, akhirnya gue ke galerinya, ke galeri SIM card gue tanya, mbak ini bisa nggak sih, kayak ini nomor HP saya tolong diaktifin lagi dong. Dan mereka bilang maaf mas, ini nggak bisa. Nah, di situ gue nggak nyerah, terus gue ke kantor pusatnya gue bilang, mbak ini tolong dong diaktifin lagi nih, soalnya penting banget gitu. Terus akhirnya sama mbaknya dia bilang, oke mas ini bisa, tapi kartunya diubah ya dari prabayar menjadi pasca bayar. Akhirnya kartu gue pun diaktifin lagi. Nah, jadi guys, kalau permisalan kalian mengalami kasus kayak gini, kayak handphone kalian hilang dan nomor HP kalian hilang, kalian segera ke kantor pusatnya, kartu pusat SIM card kalian, karena di situ nanti nomor HP kalian tuh bisa dibikin lagi guys gitu. Kenapa gue tahu? Jadi kemarin itu kayak 2 minggu 3 minggu yang lalu bokap gue HP-nya hilang, terus nomor HP-nya juga hilang. Akhirnya dia ke kantor pusatnya, terus dia minta dibuatin lagi dan akhirnya bisa gitu. Jadi sekali lagi gue bilang, lu harus ke kantor pusatnya gitu biar dibuatin lagi nomornya. Jadi seperti itu, karena kalau nyoba cara yang lain tuh nggak akan bisa. Solusinya cuma ini aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Studio Bugis Channel. Halo Sufia, salam, nama saya Diva yang punya channel ini dan merupakan konten musik. Mau nanya Sapo, sudah 3 kali ajukan monetisasi tapi ditolak terus dengan alasan konten yang digunakan ulang, padahal video tidak kena copyright. Pertanyaan saya, bagaimana agar konten musik bisa dimonetisasi? Terima kasih, harap direspon. Oke, musik lirik ya. Musik lirik tuh setahu gue ya, selama ini tuh gue juga mencoba guys, biar musik terjemahan gue kan juga musik lirik nih bisa dimonetisasi, dan ternyata nggak bisa gitu. Gue udah berupaya cara, subscriber gue nyoba musik liriknya diubah jadi musik AMV gitu yang kayak ada video-videonya, dan itu bisa dimonetisasi. Nah, tapi kalau kalian tetap memaksain itu untuk musik lirik, ya saran dari gue sih kalian tuh harus nunggu kebijakan YouTube berubah gitu. Karena yang gue tahu tuh kebijakan YouTube tuh berubah setiap tahun. Mungkin aja di tahun 2021 musik lirik mulai diizinkan gitu. Jadi saran dari gue sih ya kalian tetap aja upload videonya, nggak usah bikin monetisasi dulu, nyari subscriber aja yang banyak. Nanti kalau subscriber kalian udah banyak tapi tahun depan YouTube kebijakannya masih sama, ntar channel kalian tinggal kalian ubah aja gitu. Jadi ntar video lama kalian hapusin, terus kalian mulai upload video yang original gitu. Jadi pas kalian upload video original tuh subscriber kalian udah banyak. Jadi gitu solusi dari gue. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizkyo. Bang Lutfi, saya mau nanya nih, gimana sih cara meningkatkan penghasilan untuk tutorial Android? Karena saya lihat di studio YouTube CPM rendah banget, cuma $0,10 Amerika doang.
apa ya penyebabnya dan bagaimana cara meningkatkannya. Terima kasih Bang Lutfi. Oke, gimana sih cara meningkatkannya? Yang pertama adalah dari iklan midroll. Nah, sebisa mungkin kalian tuh bikin video di atas 8 menit. Kenapa? Biar kalian tuh bisa naruh kuning-kuningnya yang banyak. Jadi kalian harus memaksimalkan iklan midroll kalian. Dan untuk masalah terkait CPM, kalian kan pernah lihat kan video gue pas gue ngomongin review tentang internet dan gue ngomongin tentang konten rekomendasi konten untuk youtuber pemula, itu CPM beda. Yang gue ngomongin internet, yang gue ngomongin YouTuber pemula, setahu gue untuk CPM-nya itu cuma $1 gitu. Tapi pas gue ngomongin tentang internet, CPM gue tuh sekitar $3 kalau nggak salah gitu. Nah, jadinya saran dari gue tuh untuk tutorial Android kalian tuh nyoba tuh. Misalnya kalian nyoba wallpaper handphone terbaik gitu. Nah, ntar kalian upload video itu, kalian lihat nih, ini CPM-nya berapa ya kira-kira ya, dapatnya berapa. Karena setiap video tuh beda-beda untuk CPM-nya. Setiap konten video tuh beda-beda. Kalau kalian ngomongin wallpaper, CPM-nya beda. Kalau kalian ngomongin misalnya VPN terbaik di Android gitu. Nah, ntar kalian bisa lihat tuh, ntar CPM beda gitu. Jadi ntar kalau misalnya kalian udah dapat CPM tertinggi, ntar untuk konten selanjutnya kalian bikin aja tutorial seperti itu guys. Jadi kalau misalnya CPM tertinggi adalah ngomongin tentang VPN, nah untuk video selanjutnya kalian bikin aja tentang VPN gitu. Kalian bahas tentang VPN apa aja yang bagus untuk Android dan seterusnya. Pokoknya kalian harus nyoba-nyoba banyak hal gitu. Ntar kalian bisa lihat CPM itu berapa. Jadi gitu sih biasanya untuk memaksimalkannya. Oke, makasih semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa di subscribe. Dadah semua.